Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Di awal video sudah memberi clue tentang permainan yang akan kita buat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nicholas Yang dengan nomor NPM 210711153. Dan saya Maureen Violeta Setiawan 2107111194. Jadi, di sini kita akan menjelaskan tentang kartu bertema kebudayaan Indonesia. Tepatnya kartu ini bernama Kartu Nusantara. Next. Kartu Nusantara adalah permainan kartu yang memberikan tantangan dan pertanyaan kepada pemainnya. Tantangan dan pertanyaan ini menekankan pada satu aspek, yaitu aspek kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan ini mencakup tarian, peninggalan sejarah, dan masih banyak lainnya. Sebelum menjelaskan lebih detail tentang kartu ini, kita harus tahu kenapa sih kita harus punya kartu ini. Next. Jadi, alasan mengapa kita harus punya kartu ini adalah sekarang ini rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri sudah mulai luntur. Masyarakat cenderung mengikuti budaya luar yang terus berkembang tanpa adanya batasan. Mereka beranggapan suatu tren harus diikuti agar terlihat gaul sehingga tidak tertinggal dengan teman-teman mereka yang juga mengikuti perkembangan tren. Padahal mengikuti budaya luar merupakan awal dari lunturnya rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri. Hal ini merupakan ancaman bernegara secara tidak langsung. Bayangkan saja, jika setiap orang dari negara kita mengikuti budaya luar, siapa yang akan melestarikan budaya-budaya kita? Bukankah harus kita sendiri sebagai penerus bangsa yang meneruskan budaya milik bangsa kita sendiri? Terlebih, karena mengikuti perkembangan budaya luar, mereka malah tidak tahu tentang budaya-budaya yang ada di sekitar mereka. Padahal kebudayaan ini sangat beragam dan unik. Fokus kita terhadap kebudayaan luar yang dapat kita lihat melalui media sosial, menjadikan kita terlalu sering menggunakan HP dan melupakan kebersamaan dengan teman-teman di sekitar kita. Sebenarnya, kegiatan melestarikan kebudayaan bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan rasa cinta bangsa. Bisa dengan menjadi volunteer terhadap kegiatan kebudayaan, menyuarakan kebudayaan yang kita ketahui, serta terus menjaga dan melestarikan kebudayaan asli yang dimiliki bangsa kita. Tenang saja, kartu Nusantara ini sudah mencakup semuanya. Berdasarkan pola perkembangan zaman dan mengikuti tren ini, kartu Nusantara juga berusaha menciptakan tren-tren baru, sehingga masyarakat bisa mengikuti tren sambil melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Tetap bermain bersama teman dan mempublikasikan kepada khalayak luar bahwa Indonesia ini sangat unik, sangat beragam, dan kebudayaan kita ini tidak hanya dapat diterima, tetapi juga menjadi suatu tren yang dapat dilestarikan. Next. Berikut ini adalah budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sungguh beragam, bukan? Sayang sekali jika kebudayaan ini tidak dapat dilestarikan dan berujung punah. Next. Selanjutnya mekanisme kartu. Jadi kartu-kartu yang kita mainkan ini sepenuhnya diacak dan sehingga kita tidak bisa memilih kartu truth atau dare. Maksud dari kartu truth atau dare ini adalah kartu truth ini berisi pertanyaan yang harus kita utarakan untuk menjawab pertanyaan. Dan kartu dare adalah berisi tindakan yang harus kita lakukan. Jadi kartu Nusantara ini mengerusi sistem permainan dari kartu truth or dare. Di sini kita ganti menjadi truth menjadi jawab, yaitu berisi pertanyaan yang harus kita jawab dan lakukan. Berisi tantangan yang harus kita lakukan. Selain dari perbedaan istilah, dare menjadi tantangan yaitu aksi, dan truth pertanyaan menjadi jawab. Kartu truth or dare ini tidak menekankan pada penggunaan emosional personal. Kartu ini murni berdasarkan aspek kebudayaan Indonesia sehingga berguna bagi pelestarian kebudayaan. Siapa saja yang menjadi target dari pemasaran kita? Target pemasaran kita adalah para remaja berusia 12 tahun ke atas dan juga orang dewasa. Kenapa kita menerapkan batas 12 tahun ke atas? Karena permainan kita memanfaatkan sosial media, jadi menurut kami ada bijaknya untuk mengikuti aturan bersosial media, yaitu umur 12 tahun ke atas. Untuk pekerjaan ini bebas, bisa pelajar maupun pekerja umum, sehingga tidak ada batasan untuk siapa saja memainkan permainan kartu ini. Lalu permainan ini memerlukan minimal 2 pemain untuk memainkannya. Bagaimana cara bermainnya? Kita cukup mudah untuk memainkan permainan kartu ini. Hanya dengan mengacak kartu,
Lalu kita mengambil kartu dengan cara menutup mata. Nanti kita memilih kartunya tersebut. Misal kita mengambil kartu nih, dapatnya kartu truth. Tapi nanti waktu menjawab kartu truth tersebut, terdapat batasan waktu dengan menggunakan jam pasir. Jadi kita balik dulu jam pasirnya, baru nanti kita menjawab. Terus kalau kita berhasil menjawab, kita mendapat poin. Pada kartu jawab, kita mendapat 3 poin. Dan pada kartu lakukan, kita mendapat 4 poin. Kartunya itu didominasi dengan tantangan pada kartu lakukan. Jadi kita harus menyebarkan ke sosial media. Jadi siapin HP dan sosial media kamu ya. Ini ada 5 kartu umum yang di dalamnya itu terdapat poin-poin. Contoh pada tarian adat. Di tarian adat terdapat 2 kartu, jawab dan lakukan. Contoh dari pertanyaan jawab, tarian yang diciptakan oleh penari Bali dan pelukis asal Jerman. Tarian ini digunakan untuk ritual menolak bala. Untuk kartu lakukan, lakukan tarian daerah yang kalian ketahui selama 1 menit. Jangan lupa post ke sosial media dengan hashtag Kartu Nusantara. Bisa dilihat pada kartu jawab terdapat 3 poin, dan kartu lakukan terdapat 4 poin. Untuk makanan daerah juga sama, terdapat jawab dan lakukan, masing-masing 3 poin dan 4 poin. Rumah adat juga begitu, 3 poin dan 4 poin. Destinasi wisata untuk jawab 3 poin, lakukan juga 4 poin. Dan animasi lokal juga sama seperti sebelumnya, 3 poin dan 4 poin. Kita juga memiliki kartu postcard. Fungsi dari kartu postcard ini itu apa sih? Waktu kita nggak sengaja ngambil kartu postcard, misal kita ngambil yang 2 kartu, berarti nanti kita tutup mata lagi, kita ambil lagi nih 2 kartu secara acak. Cara pengacakan kartu bisa dengan cara manual, yaitu diacak dengan menggunakan tangan aja, manual, atau dengan menggunakan shuffle card kartu Nusantara. Kita menyediakan shuffle card juga di sini, tapi dengan pembelian terpisah, syarat dan ketentuan berlaku. Seperti yang sudah kita bilang, selain dari sosial media yang digunakan sebagai perantara dari permainan ini, media sosial juga berfungsi sebagai media promosi di permainan kami. Dengan orang-orang yang melakukan hal yang diperintahkan oleh kartu dan menyebarkannya ke sosial media, dan hal ini menjadi tren, kita tidak perlu lagi yang namanya promosi tambahan. Kita bisa memanfaatkan tren tersebut menjadi promosi yang sangat bagus, bukan? Selain mereka bisa membuat konten challenge di berbagai sosial media, seperti TikTok dan IG, dan masih banyak lagi, kartu ini juga bisa dikenal oleh banyak orang, dan kebudayaan Indonesia menjadi terangkat. Mungkin kita bisa mendemokan permainan kartu ini dengan menggunakan kartu jawab. Mungkin Nicholas yang bisa membantu. Oke, jadi pertama aku mau pilih kartu yang nomor 2. Kartu nomor 2. Ya. Destinasi wisata. Destinasi wisata pantai di bagian timur yang menggunakan kosakata Jawa. Apa ya? Kayaknya Pantai Ora deh. Benar banget. Kalau misalnya berhasil menjawab begitu, nanti pihak lawan mendapat poin sesuai dengan yang tertera pada kartu. Karena ini permainan pada kartu jawab, sehingga kita masing-masing sehingga Nicholas yang mendapat poin 3. Sekarang gilirannya aku. Oke, Maureen mau pilih yang mana? Aku pilih kartu pojok kiri bawah. Oke. Aku dapat kartu ambil 2 kartu. Jadi aku ambil 2 kartu lagi. Iya, ambil 2 kartu. Aku ngambil tarian adat yang tadi di bawah sama atasnya kartu bos. Aku ambil animasi Indonesia. Oke, yang untuk tarian adat. Tarian apa yang diciptakan oleh penari Bali dan pelukis asal Jerman? Tari ini digunakan untuk menolak bala. Tari apakah itu? Tari apa ya? Kalau nggak salah, tari kecak bukan? Wah, bener. Dapat 3 poin. Berarti nanti aku dapat 3 poin. Ya, benar. Animasi Indonesia. Yang animasi mengambil latar tempat manakah film animasi si Entong?
animasi si Entong, Jakarta Betawi. Wih, bener lagi. Dapat Yeay. 3 poin lagi deh. Iya, berarti nanti kalau misalnya benar, aku dapat 3 poin. Tadi kan benar 2 kali, berarti aku dapat 6 poin. Kalau Nicholas yang tadi benar 1 kali, berarti dapat 3 poin. Nah, kita permainan ini mengumpulkan poin. Nanti kalau misalnya yang benar banyak, berarti dia yang menang. Oke. Di sini kita menawarkan 3 paket pilihan pada kartu Nusantara. Ada paket kota, daerah, dan juga Nusantara. Pada paket kota, kita ada 3 paket kartu umum, ditambah dengan postcard pada masing-masing paketannya tersebut. Untuk kartu daerah, ada 5, yang masing-masing juga terdapat 2 kartu postcard. Nusantara, sama seperti kartu daerah, cuman dengan tambahan shuffle card. Untuk harganya sendiri, kartu kota kita beri harga 50.000, kartu daerah 80.000, dan kartu Nusantara 150.000. Untuk pembelian terpisah shuffle card, kita memberi harga 100.000. Jadi tunggu apa lagi, selagi bisa bermain bersama dengan teman kalian, juga bisa melestarikan kebudayaan Indonesia. Jika kalian berminat, kalian bisa menghubungi Nicholas Yang dengan nomor yang tertera, dan juga saya, Maureen Violeta Setiawan, dengan nomor yang tertera. Sekian kami persembahkan permainan dari kami. Indonesia. Siap. Bersama kita bisa. Kita bisa. Satu kali lagi dong, biar kompak. Oke. 1, 2, 3. Indonesia bersama kita bisa. Oke. Terima kasih.